Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Spesial Ramadan. Pemirsa TVMU, kali ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Perancis, yakni Mbak Denny Endriani, yang sudah sejak 2010 berada di Perancis. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di Perancis, baik Mbak Denny sendiri maupun para kader PCIM di Perancis? Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua di tanah air, kami sehat, kami ceria dan semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak, bagaimana, sudah berapa lama PCIM Perancis ini berdiri sih Mbak? Kalau cerita sejarahnya PCIM Prancis itu sudah berdiri sejak tahun 2007. Jadi atas inisiasinya Mas Andar Nubowo. Nah, jadi dari tahun 2007 sampai tahun 2014 itu eranya Mas Andar dan teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2014 sampai tahun 2019 sempat vakum. Begitu. Nah, kemudian dari tahun 2019 dibangunkan lagi tuh. Nah, persis di tahun 2020 pandemi dimulai, kita benar-benar reactivate gitu ya, kita aktifkan kembali PCIM Perancis sampai hari ini. Sampai hari ini. Sudah ada total berapa kader Mbak di sana? Apakah banyak seperti kader-kader di beberapa negara? Saya rasa mungkin kurang dari ya, tapi semangatnya mungkin lebih dari. Artinya begini, ketika diaktifkan kembali tahun 2020, kita kan berada pada tantangan tidak bisa bertatap muka ya. Betul. Nah, jadi apalagi saya yang dipercayakan oleh teman-teman gitu, ini kita tuh berada di masa yang kita memiliki ketakutan, tapi di sisi lain kita dipercaya untuk membangkitkan semangat dakwah lagi gitu. Betul. Nah, mengumpulkan teman-teman kembali. Nah, itu kan suatu hal yang unik gitu ya. Di saat satu ada keterbatasan, tapi di sisi lain kita diharapkan untuk bersama kembali. Nah, jadi tahun 2014 ini boleh dibilang timnya baru. Tapi Mas Andarnya masih ada. Artinya teman-teman di tahun 2007 itu sudah banyak yang tamat, sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Nah, di tahun 2019 ini kader-kader muda tepatnya yang membangun PCIM Perancis. Jumlah kami masih terbatas, divisinya juga masih sedikit gitu. Jadi masa meraba-raba kembali lah kalau boleh dibilang. Bagaimana untuk berkomunikasi satu sama lain, kan juga tadi Mbak Denny juga menyebutkan bahwa ada keterbatasan di negara Perancis tentu saja, dan apakah ada camp gitu yang untuk memudahkan pertemuan dengan para kader di sana begitu? Uniknya kepengurusan tahun 2020 ini hampir semuanya tidak berada dalam satu kota. Saya berada di Perancis, di Paris, di tengah. Teman-teman lain berada di bagian selatan. Jadi semuanya terpencar-pencar. Nah, kapan kami ketemu? Yang pasti lewat Zoom. Kemudian ada kalanya kami berkunjung dari satu kota ke kota lain. Nah, di situ kita berkumpul. Jadi kota-kota yang saya maksud adalah Paris, La Rochelle, Grenoble, Lyon. Oke, ada 3. Jadi ya, kalau La Rochelle itu di bagian barat. Kalau Grenoble itu di bagian jatuhnya timur laut menjelang selatan. Masing-masing kota ini berapa jaraknya Mbak? Dari Paris tentu saja tempat Mbak Denny. Kalau dari Paris ke La Rochelle kira-kira 3 jam naik kereta. Kalau dari Paris ke Lyon kira-kira 2 jam. Kalau ke Grenoble agak jauh, mungkin sekitar 4 jam ya naik kereta. Baik, ini kan sudah mulai longgar di beberapa negara karena penurunan angka COVID gitu, dan juga sudah banyak yang melalui vaksinasi dan juga booster begitu. Apakah sudah melakukan pertemuan kembali begitu?
Nah, itu dia yang saya bilang, sepertinya tahun ini sudah mulai sedikit rileks ya. Kami sangat mengharapkan nih akan ada kesempatan untuk bertemu, sehingga kita jauh lebih besar energinya untuk melanjutkan program-program ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan Mbak di tahun ini. Ini benar-benar rasanya Ramadan tahun ini Ramadan yang berkah ya. Insya Allah akan ada nanti buka puasa di KBRI gitu. Kita udah bisa silaturahmi. Ya, semoga saja Ramadan kali ini semakin semarak di Perancis tentu saja bersama para kader. Apa saja program dan kegiatan PCM sendiri Mbak di sana? Bisa diceritakan di pengurusan Mbak Deni ini? Dari tahun 2020 selain pengajian rutin, kita juga berkolaborasi misalnya nih dengan pengajian lokal ya. Saya maksud misalnya di Paris ada pengajian ibu-ibu Ar-Raudhah. Nah, PCIM masuk ke Ar-Raudhah. Kemudian kita juga bergabung dengan Permiib. Permiib itu Perhimpunan Masyarakat Muslim Indonesia Prancis di bawah KBRI. Jadi pandemi ini membuat kita lebih gaul dalam tanda kutip ya, lebih memanfaatkan kolaborasi. Kemudian kita juga ini membuka training bahasa asing, bahasa Prancis. Jadi ini tuh dilakukan secara rutin. Ya. Apakah dilakukan secara rutin? Kalau program training bahasa itu kita adakan biasanya di bulan Ramadan. Oh baik, ya itu luar biasa sekali ya. Berarti pemirsa, kegiatan-kegiatannya sudah mulai dilakukan di Ramadan di Perancis tentu saja. Dan biasanya apa sih tantangan yang dihadapi oleh para kader Mbak di sana untuk menjalankan ibadah puasa tentu saja? Kalau menjalankan ibadah puasa rasanya kita nggak mau bilang ini sebuah tantangan, tapi antara perbedaan musim, panjangnya durasi berpuasa, itu kan kenikmatan tersendiri. Nah, contoh nih, kalau saya bandingkan dari tahun 2010 sampai hari ini gitu ya, rata-rata kita mendapat jatah bulan Ramadan itu persis di musim panas. Artinya siangnya lebih panjang. Suhunya lebih panas, durasi puasanya lebih panjang. Nah, bulan depan Ramadan artinya kita masih di musim semi, Mbak. Jadi kemungkinan akan lebih pendek dan udaranya mungkin masih sejuk. Jadi menguntungkan ya Ramadan di tahun ini untuk mudah-mudahan. Alhamdulillah. Baik Mbak, banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Deni tentu saja. Bagaimana cerita-cerita yang unik tentu saja di sana. Tapi kita jeda sejenak Mbak Deni. Usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa TVmu kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama dengan Ketua PCIM Perancis Mbak Deni Indriani. Mbak Deni masih semangat ya berbincang dengan kami tentu saja. Mbak, bisa diceritakan keunikan-keunikan apa saja sih? Terutama pengalaman Mbak Deni sendiri sebagai belajar di sana, tinggal di sana dari 2010, tentu saja banyak sekali cerita sampai akhirnya mengemban menjadi ketua PCIM di Perancis. Bisa diceritakan ke pemirsa TVmu? Bagi saya mungkin memilih Perancis sebagai rantau menimba ilmu ya Mbak. Iya. Mungkin kenyamanan saya dalam beribadah lah yang membuat saya mungkin betah di sini. Artinya saya belum merasakan kesulitan-kesulitan yang berarti untuk menjalankan kewajiban. Makanya, oke nih Perancis gitu. Dan kalau dilihat di data statistik sebenarnya juga jumlah Muslim di Perancis termasuk besar. Jadi artinya kita berada dalam lingkungan saudara Muslim itu kan nyaman. Nah, walaupun di kota Paris contohnya masjid besar itu hanya satu, tapi ada apartemen-apartemen atau gedung-gedung yang dijadikan tempat ibadah. Nah, jadi sejauh ini saya tidak mengalami itu. Kerinduan ke masjid itu terobati karena ada masjid. Nah, apalagi di kota-kota di luar Paris,
itu juga banyak tempat ibadahnya, Mbak. Jadi kalau untuk alasan kebebasan beragama, Prancis oke. Ini menurut saya ya. Walaupun nanti kan banyak berkembang ya isu ini itu gitu. Iya, betul. Tapi kan ketika kita memilih berarti kan kita harus konsekuen gitu. Itu pertama untuk daerah pilihan. Yang kedua, toleransi. Berada di negara yang katanya egalite gitu ya, liberté, fraternité, itu membuat kita juga jauh lebih kuat memahami, wah ini ternyata di Perancis ini solidaritinya oke, toleransinya oke. Tuh, itu untuk Perancis. Nah, yang ketiga Mbak, kita sebagai diaspora Indonesia tetap tidak bisa jauh dari keluarga Indonesia. Jadi sejauh-jauh merantau tetap yang kita cari adalah keluarga kita sendiri. Nah, kebetulan saya di Paris, saya memiliki akses dekat ke KBRI. Jadi semua informasi, misalnya nih kalau untuk sholat Idul Fitri itu kita bisa di KBRI atau di Masjid Besar Paris. Nah, seperti itu. Kalau untuk faktor bahasa, nah bahasa Prancis kan cukup berbeda ya dibanding bahasa Inggris. Apalagi saya di Indonesia memang belum pernah mengecap kursus bahasa Prancis nih selama perkuliahan gitu kan. Nah, ketika mau berangkat ke Prancis memang diharuskan. Jadi belajar bahasa baru lagi nih di usia yang tidak muda. Tetapi ternyata kita bisa gitu. Belajar hal-hal baru itu tidak mengenal usia sebenarnya. Berarti artinya Mbak Deni pada waktu datang ke Perancis masih menggunakan dua bahasa Indonesia dan juga Inggris gitu. Jadi pemerintah Perancis memberikan fasilitas untuk kursus di sana gitu, bahasa Perancis atau seperti apa Mbak? Kalau saya kebetulan beasiswa saya dulu beasiswa double degree namanya, memang diwajibkan untuk belajar bahasa Prancis dulu, walaupun cukup intensif ya, cukup intensif yang menurut saya kurang efektif pada saat itu. Nah, ketika baru datang ke Prancis, kita coba praktek, orang tidak paham, orang berbahasa Prancis apalagi kita belum mengerti, tapi di situ tantangannya. Jadi kurios gitu, seperti apa ya bahasa ini, kok kita tidak mengerti atau orang tidak paham. Nah, jadi keinginan untuk belajar itu jauh lebih tinggi jadinya. Oke. Mbak Deni, tadi Mbak Deni menyebutkan untuk kendala ibadah di sana lebih mudah, lebih tidak ada yang namanya kesulitan begitu. Mbak Deni bersama teman-teman di sana bebas melakukan ibadah, ada tempat-tempat ibadah untuk sholat dan di sana juga Muslim Perancis cukup besar. Dan kalau untuk makanan sendiri bagaimana Mbak? Apakah juga mudah untuk menemukannya? Dalam dunia makanan bisnis, halal terus saja. Ya, dalam dunia bisnis saya pikir makanan halal ini cukup tinggi presentasinya Mbak. Ya, nah kalau di Paris sendiri kita kan terdiri dari, bolehlah dibilang kelurahan gitu ya, jadi ada 20 kelurahan. Nah, salah satu kelurahan itu malah dikenal, mungkin beberapa dikenal sebagai misalnya, oh di sana itu banyak makanan halalnya tuh, karena banyak masyarakat muslimnya di daerah sana. Nah, itu kita bisa identifikasi. Kalau saya tinggal di daerah 14, nah di daerah 14 ini ternyata juga banyak masyarakat muslimnya. Kalau untuk belanja daging sudah pasti kita belanja ke namanya boucherie halal, berlabel AWS. AWS itu artinya tersertifikasi. Nah sejauh ini nggak ada masalah dengan makanan halal. Makanan halal nggak ada, daging halal nggak ada masalah. Palingan kalau misalnya kita belanja biskuit atau misalnya selai, apapun lah produk-produk lainnya ya, yang penting kan kita perhatikan kode-kodenya. Itu mungkin yang harus kita aware aja. Contoh misalnya kalaupun bukan pork atau babi, kita lihat turunan-turunannya. Kalau di kue-kue atau biskuit, yang kalau saya paling concern dengan gelatin. Nah, gelatin itu turunannya yang mengandung pork, setahu saya adalah pektin. Nah, jadi itu dulu yang dilihat tuh kandungannya.
Kalau udah gelatin, gelatinnya apa nih? Ada yang pektin saja, berarti kita ragu. Ini jangan deh. Atau kalau ditulis di sana pektin de fruit atau pektin dari buah-buahan, berarti ini aman. Oke. Nah, plusnya di sini Mbak, karena kan orang di negara maju kan sudah lebih concern ya secara detail. Artinya concern dengan dia nggak memakan lemak, jadi makanan itu secara detail ditulis kalau ini mengandung lemak, atau misalnya ada yang vegetarian gitu. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita bahwa halal itu juga mendapat ruang yang besar. Oke. Berarti memang sangat mudah sekali untuk mendapatkan makanan di sana ya Mbak ya? Ya. Oh ya Mbak, saya mau menambahkan nih soal kita beribadah. Kalau bagi saya tidak ada masalah dalam beribadah, tetapi ada yang perlu digarisbawahi. Baik. Sebagai negara laicite, bahwa kan agama tidak diatur oleh pemerintah. Jadi kita memang tidak secara realnya tidak menampakkan simbol-simbol keagamaan di ranah publik, ya kan? Hal ini maksudnya bukan serta-merta kita juga bisa sholat di jalanan. Pernah ada ya videonya tentang sholat Jumat di jalanan seperti itu. Nah, saya melihat bahwa dengan prinsip negara Prancis ini kita bisa memanfaatkan untuk kita beribadah tapi tetap menghormati hukum-hukum lokal yang ada di sini. Nah, kalau dalam pemakaian jilbab sejauh ini saya nyaman aja, belum pernah mengalami yang namanya perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Oke. Baik, berarti sejauh ini pengalaman Mbak Deni selama belajar di sana dan masih belajar sampai saat ini, banyak sekali kemudahan yang didapatkan, alhamdulillahnya lancar ya. Tapi nanti bisa Mbak Deni ceritakan bagaimana pengalaman Muslim di sana, terutama kader-kader Muhammadiyah lainnya. Tapi tetap usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Tentu saja masih bersama dengan Ketua PCIM Prancis, yakni Mbak Deni Endriani yang mewakili seluruh jajaran PCIM di Prancis. Mbak Deni, kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik tadi. Mbak Deni mengatakan bahwa banyak sekali kemudahan yang didapat menjalankan ibadah keislaman, tentu saja puasa dan juga Idul Fitri begitu. Ada nggak cerita-cerita yang kan beberapa tahun yang lalu juga ada warga migran yang mengalami kesulitan beribadah di Perancis begitu ya. Apa bisa dari pandangannya Mbak Deni bagaimana melihat hal ini? Wah, ini berat pertanyaannya nih ya. Jadi kalau misalnya ada isu-isu nasional Prancis yang langsung bersinggungan dengan kita umat Muslim ya. Setahu saya, jadi kan di Prancis ini juga ada forum komunikasi Muslim ke pemerintahan Prancis. Jadi kita taat atas hasil komunikasi itu tadi. Baik. Contoh, misalnya nih kalau terjadi isu seperti beberapa waktu lalu, baik itu dari Charlie Hebdo atau kasus meninggalnya seorang guru ya kan. Nah kemudian kan diselidiki tuh misalnya ada imam-imam yang radikal segala macam gitu kan. Nah kalau kita sebagai Muslim Indonesia di Prancis, di sisi lain kita kan menaati juga apa informasi dari KBRI gitu. Itu tidak serta-merta jadi teror gitu loh Mbak. Maksudnya, kamu Muslim ya? Kamu langsung radikal? Enggak, tidak seperti itu juga. Orang Perancis sendiri, karena mereka ini kan sangat suka membaca ya. Orang Perancis ini kan sangat suka membaca dan suka belajar. Jadi, barangkali mereka juga jauh membaca tentang Islam itu sendiri. Nah, cuma image-image radikal ini nih, yang kadang-kadang membuat perbedaan pendapat. Orang Perancis itu tahu Islam itu tidak yang radikal itu juga ada orang Prancis berpendapat seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tapi kadang beritanya kan besar sekali ya sampai ke tanah air. Jadi seolah-olah kita Muslim Indonesia di Prancis ini betul-betul
terpojokkan, yang harus dipulangkan, anggaplah seperti itu. Enggak, tidak seperti itu. Karena apa? Karena yang kita lakukan kan kita memperlihatkan contoh muslim yang baik itu seperti ini. Cara kita berkomunikasi, cara kita berdebat, cara kita makan. Nah, yang kita alami di sini pergaulan dengan teman-teman di Prancis, mereka melihat. Mbak Dini, lantas apa saja sih yang harus dilakukan para kader ketika mengingatkan di negara-negara maju pasti living cost-nya cukup tinggi dibandingkan Indonesia tentu saja. Tantangan-tantangan seperti itu bisa diceritakan sama Mbak Dini, bagaimana untuk lebih berhemat, bagaimana menjalani kehidupan di Perancis? Sama kayak kita ngekos di luar kota ya, kalau di Indonesia kan kita mau tak mau harus belajar manajemen keuangan ya kan, apalagi kalau kita di luar negeri. Nah, baik buat teman-teman yang mendapatkan beasiswa ataupun yang biaya sendiri disupport sama keluarga gitu ya, ini kita benar-benar harus memanage. Beasiswa yang kita terima biasanya itu dihitung sudah mencukupi kebutuhan kita. Ya kan? Artinya yang paling besar porsinya adalah sewa apartemen atau studio atau asrama pelajar. Nah, kalau kita di kota Paris biayanya lebih mahal, sementara di luar kota Paris itu harganya jauh kelihatan lebih murah. Nah, kalau misalnya ini menarik nih kalau membahas tentang mahasiswa di Prancis. Kalau mahasiswa di bawah umur 26, artinya nih kesempatan banget nih bagi teman-teman yang masih muda, karena banyak kemudahan dalam hal pembayaran, dalam arti banyak potongan-potongan buat mereka. Mereka biasanya diprioritaskan tinggal di asrama pelajar, yang biayanya lebih murah. Kalau sekarang mungkin ya Mbak sekitar berapa ya? 350 sampai 550 lah. Di studio di asrama pelajar. Nah, kalau saya tinggal namanya di apartemen private gitu. Jadi bukan apartemen private ini maksudnya apartemen publik. Nah, kalau studio saya itu sekitar 800 euro. Nah, itu porsi yang paling besar. Sementara untuk makanan dan lain-lain, Mbak? Untuk makanan biasanya kan kita masak sendiri ya. Kalau masak sendiri porsinya satu orang sekitar 200 euro lah, lebih kurang biaya ini ya, biaya logistik. Nah, kemudian yang lain apa? Listrik kalau kita tinggal sendiri sekitar 30 euro lah Mbak per bulan, listrik, internet. Nah, sementara kalau misalnya air sama pemanas, ada yang sudah include di harga sewa. Nah, jadi, kemudian, jadi total untuk keseluruhan biaya hidup rata-rata per mahasiswa di sana berapa Mbak sekitar? Kalau boleh dibilang kita standarnya aja Paris ya, 1.000 sampai 1.200 itu udah cukup. Tapi kalau kita di luar Paris belajarnya itu jauh lebih murah. Bahkan di luar Paris itu barangkali ada studio yang sewanya 150 misalnya per bulan, 150 euro. Jadi biasanya apakah di sana juga diperbolehkan untuk melakukan yang namanya kerja belajar sambil bekerja di sana, part-time apakah juga dimudahkan di Perancis, Mbak? Yes, jadi ini berlaku umum baik untuk anak mudanya Perancis ataupun anak muda internasional yang belajar ke Perancis, kita mendapatkan hak untuk bekerja. Bekerja paruh waktu itu kalau saya nggak salah 20 jam waktunya diperbolehkan selama seminggu. Maksimal. Baik. Sementara kalau yang umum 35 sampai 40. Artinya kalau kita memanfaatkan ini cukup kok untuk membiayai kehidupan kita. Nah, ada yang menarik Mbak di Prancis. Apa itu? Di setiap sewa apartemen, kita tuh disubsidi oleh pemerintah maksimal 40%. Jadi kalau misalnya saya bayar sewa 800, kita disubsidi oleh pemerintah. Misalnya nih saya disubsidi 300 euro. Nah, jadi ujung-ujungnya kita hanya bayar 500 euro. Wah, itu sangat menguntungkan Mbak Dini dan juga rekan-rekan di sana tentu saja ya. Iya.
Mbak Dini, sebenarnya bagaimana sih warga Perancis, terutama Mbak Dini sebagai ketua PCIM gitu, melihat memperkenalkan Muhammadiyah atau respon Muslim yang berbeda tentu saja dengan pandangan-pandangan Muhammadiyah di sana? Bagaimana menyampaikan, bagaimana menyuarakan, bagaimana memperkenalkan Muhammadiyah di Perancis? Yang paling menarik mungkin memperkenalkannya kalau di lingkungan kampus ya, jadi lewat diskusi dengan teman-teman atau dengan dosen begitu. Nah, kalau misalnya saya masuk ke lingkungan masjid misalnya ya, kadang-kadang penerimaan awal mereka terhadap Muslim Indonesia itu gimana? Bukannya tidak terbuka, tapi kadang-kadang ada yang tidak mengenal Indonesia. Mungkin dengan cara berpakaian misalnya ya. Kalau mereka kan berpakaiannya gamis-gamis. Nah, kalau kita kan kadang pakaian kita seperti kita di Indonesia, rok sama baju panjang misalnya. Jadi perform pertama itu mereka, ini dari mana ya, Indonesia atau Malaysia seperti itu. Nah, atau misalnya kita masuk ke asosiasi-asosiasi Muslim. Nah, itu juga nyaman tuh berdialog dengan mereka. Jadi Mbak, memperkenalkan Muhammadiyah di Prancis ataupun memperkenalkan Muslim Indonesia di Prancis itu PR tersendiri. Okay. Jadi masih kadang-kadang sesama Muslim di sini, saya pernah mengalami misalnya nih bertemu dengan Muslim dari tanah Afrika begitu ya. Kadang-kala kan mereka memakai jilbabnya itu berbeda dengan kita, Mbak. Mereka melihat saya aneh. Namun saya juga ingin menyapa jadi ragu, tapi ketika Assalamualaikum itu sudah langsung akrab. Jadi kuncinya adalah mengucapkan Assalamualaikum agar bisa berbaur dengan cepat. Menyapa saudara kita itu, kalau sudah Assalamualaikum, vous êtes musulman? Anda Muslim ya? Nah, itu terasa hangatnya, Mbak. Kalau tidak begitu, kadang-kadang sedih gitu. Ini kan Muslim yang di depan saya, tapi kok nggak ada senyum. Barangkali ini ada pengaruh dari bahwa di Perancis ini kan kita sangat menjaga privasi orang, Mbak. Nah, jadi bahkan mereka tidak mau memasuki ranah privasi orang, bahkan untuk menyapa sekalipun. Bahkan mungkin mereka pikir, mungkin akan mengganggu nih kalau aku sapa. Nah, saya berpikirnya begitu. Kalau kita di Indonesia kan sangat ramah. Nah, budaya ramah itulah yang kita pergunakan di sini. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi privasi sangat dijaga di Perancis ya. Mbak, ada pesan nggak untuk para kader Muhammadiyah di tanah air maupun para kader Muhammadiyah di berbagai negara, terutama ini menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri? Ya, bagi teman-teman Muhammadiyah di Indonesia, ayo kita merantau. Kalau saya lebih support teman-teman untuk merantau. Semakin jauh kita merantau, semakin kita merasakan indahnya sebagai Muslim. Karena apa? Kita adalah orang yang kuat, yang mampu beradaptasi, mampu menyapa semua. Jadi keluar dari zona nyaman. Ayo kita Muhammadiyahkan dunia. Luar biasa. Itu tadi pemirsa, pesan dari Mbak Deni. Ayo keluar dari zona nyaman dan mulailah berkelana begitu ya, merantau seperti Ibnu Battuta mungkin ya. Nah, Mbak Deni termasuk kaum Ibnu Battuta yang terus belajar di merantau dan belajar berkomunikasi dengan lintas agama tentu saja, dan juga memperkenalkan persyarikatan di Perancis bersama para kader Muhammadiyah lainnya. Terima kasih sekali lagi dialog kita yang sangat singkat ini, Mbak Deni. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Iya. Saya tunggu di Perancis ya, Mbak. Jadi kita merajut sejarah kembali, Mbak. Insya Allah, Mbak Deni. Semoga kita bertemu baik di Indonesia maupun di Perancis nanti. Terima kasih sekali lagi, Mbak Deni. Sama-sama. Iya. Merci beaucoup ya, Mbak. Iya, oke. Ya, pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Mbak Deni Indriani selaku Ketua PCIM Perancis.
Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCM yang ada di Perancis menandakan berakhirnya diaspora spesial Ramadan pada episode kali ini. Saya Rina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di televisi Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.